Shalom Bapak Ibu Saudara, siapapun yang mendengarkan pada saat ini, semua adalah orang-orang yang diberkati. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita, nafas kehidupan, itu berarti satu lagi kesempatan untuk kita memperbaiki hidup kita. Apa yang belum kita jalankan tentang firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan akan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak terus hidup mengingat masa lalu. Kita harus bisa move on, ya. Dalam ayat Yesaya 43 18 ayat 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman Tuhan ini mengingatkan pada kita untuk kita hendak hidup di dalam ingatan masa lalu. Kita harus bisa bangkit. Karena Tuhan akan mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa atas hidup kita masing-masing. Kita jangan mau diintimidasi oleh iblis. Kadang iblis selalu mengintimidasi kita berdasarkan masa lalu kita. Setiap kita nggak ada yang luput dari dosa. Kita pernah melakukan hal-hal yang salah di masa yang lalu. Kita sebagai orang-orang percaya, ketika ada firman Tuhan diberitakan hari ini, mengatakan bahwa jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Apapun itu bentuknya, namanya hal yang sudah lalu, itu jangan kita ingat. Kita harus bisa bangkit, kita harus bisa keluar. Kalau itu dosa, hal-hal yang tidak baik, harus kita tinggalkan. Kapan? Hari ini, saat ini juga, ketika kita mendengar kabar baik, yaitu firman Tuhan, berarti waktunya kita harus segera ambil keputusan. Kita tinggalkan hal yang lalu. Manusia memang cenderung menghakimi kita karena hidup kita. Kita jangan takut. Kita mempunyai Tuhan yang hidup. Ketika kita mau mengambil keputusan untuk bangkit, meninggalkan hal yang lama, hidup lama, kita jangan lagi terpengaruh oleh omongan orang lain. Kita ingat tentang peristiwa Sakeus. Ketika itu Sakeus mendengar tentang Tuhan Yesus. Banyak orang berdesak-desakan, semua ingin mendengar tentang Tuhan Yesus. Tapi Sakeus ada satu perbedaan dengan orang lain. Dia memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin berubah. Dia ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu secara luar biasa dari hatinya. Kalau orang lain mungkin berbondong-bondong hanya ingin melihat siapa Yesus itu dari dekat. Tetapi Sakeus dia rindu, bukan hanya dia tahu melihat Tuhan, tapi dia ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu mengenal kita dari hati kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita tidak bisa menutupi segala sesuatu, seolah Tuhan tidak mengerti. Tuhan tahu di tengah orang yang begitu banyak, Tuhan melihat Sakeus di atas pohon. Kenapa? Tuhan tertarik dengan hati Sakeus. Karena dia berbeda dengan orang lain. Dan luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan Allah yang mendakwa hidup kita. Sakeus terkenal dengan orang yang berdosa, pemungut cukai, orang yang tidak baik hidupnya. Tetapi ketika Tuhan melihat Sakeus, dia tidak bilang, hai pemungut cukai turunlah. Tetapi dia bilang apa Tuhan Yesus? Menyebut namanya. Hai Sakeus, turunlah. Pada hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Itulah Tuhan Yesus kita. Dia tidak peduli dengan hidup dosa masa lalu kita. Dia akan menyebut kita, nama kita secara pribadi. Dan apa yang kita lihat di ayat kita baca tentang Sakeus itu di Lukas
19. Di situ dikatakan apa? Ketika Tuhan Yesus memanggil Sakeus, Sakeus segera turun. Ya kan? Nah, tapi apa? Orang lain itu marah. Dan apa yang dikatakan orang lain? Orang-orang itu, ia menumpang di rumah orang berdosa. Itu cirinya manusia. Selalu melihat, mungkin kita diberi embel-embel, oh itu penipu, oh si A pendusta. Itu biasa, kita nggak usah terpengaruh. Kita harus melihat Tuhan kita yang memanggil kita dengan kasih, memakai nama kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini engkau akan bangkit dari dosamu, bangkit, segera bangkit. Jangan peduli dengan omongan orang lain. Kadang banyak orang yang bilang, orang selalu bilang aku ini orang berdosa, aku ini tidak layak, aku tidak pantas. Itu semua hanya siasat iblis untuk melemahkan kita, untuk kita tidak bisa bangkit. Tetapi hari ini ketika mendengar firman Tuhan, kita harus ambil keputusan. Aku harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan tahu kerinduan hatiku. Maka apa yang dialami oleh Sakeus? Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin dari kita ini, kita mungkin masih beribadah di gereja, tapi jangan-jangan kita ini termasuk orang yang terhilang. Ayo, hari ini Tuhan akan memberi keselamatan kepada kita. Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Kita yang terhilang itu Tuhan cari. Asal kita tulus mencari Tuhan, kepingin berjumpa, mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan takut. Dan kita kembali lagi di ayat tadi yang Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu dan dalam hidupku. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Saat ini mungkin kita berada di padang gurun, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada berkat Tuhan yang menanti kita semua. Responi yang benar. Firman Tuhan diberitakan. Bagian kita adalah merespon yang benar. Segera menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu dalam SOS yang akan datang.